Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu guru yang telah berkenan mengikuti kegiatan yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri 16 Muara Enim. Ini merupakan tugas guru penggerak angkatan 9 aksi nyata 1.4 tentang budaya positif. Jadi dalam hal ini kami akan menjelaskan beberapa materi yang telah kami pelajari dalam kegiatan guru penggerak selama kurun waktu hampir 3 bulan. Di dalam modul 1.4 ini yaitu tentang diseminasi budaya positif. Kami akan jelaskan, silakan next. Ini adalah pendahuluan. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa sekolah diibaratkan ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang maksimal, maka petani dapat berusaha untuk memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur yang merusak bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari penjelasan tersebut kita harus memahami bahwa sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Karena sekolah adalah tempat di mana murid akan dididik, dibentuk karakternya menjadi murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, mampu bekerjasama, berpikir kritis, kreatif, dan berpendidikan global sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu merupakan pendahuluan tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Next. Nah, ini tujuannya Ibu-ibu, yaitu tujuan aksi nyata budaya positif ini bertujuan untuk melaksanakan disiplin positif sebagai perwujudan dari budaya positif dengan membuat keyakinan kelas, dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Jadi itu tujuannya Ibu. Tujuan untuk aksi nyata ini melaksanakan disiplin positif yang harus kita wujudkan di dalam kelas kita masing-masing. Next. Adapun konsep inti dari budaya positif ini yaitu disiplin positif, nilai kebijakan, teori dan perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol. Terakhir adalah segitiga restitusi. Silakan next. Nah, ini yang harus kita laksanakan yaitu pertama perubahan paradigma belajar. Miskonsepsi yang harus diluruskan dengan makna kontrol menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol yaitu 1. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini yang harus kita rubah dalam paradigma belajar. Ada 4 poin yang akan kita laksanakan di dalam kegiatan belajar dalam mengontrol murid. Nah, ini yang dimaksudkan budaya positif, yaitu budaya nilai-nilai keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada siswa agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari prinsip adalah disiplin positif. Nah, ini kita harapkan nanti dapat dilaksanakan di dalam kegiatan belajar kita, kegiatan belajar mengajar baik di kelas maupun di luar kelas. Silakan next. Ini yang masuk dengan disiplin positif juga, yaitu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, menghindarkan dari hukuman dan kemarahan.
Jadi disiplin positif ini adalah bagaimana guru bisa melakukan atau mengontrol emosi siswa itu agar terbentuk kepercayaan diri. Jadi siswa itu dikontrol agar mereka tidak merasa terkucilkan atau mendapat hukuman yang membuat mereka down dalam kegiatan belajar mengajar. Silakan next. Disiplin positif juga disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi kita sebagai guru itu, ibu-ibu mengeluarkan motivasi dirinya di dalam dirinya sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran seperti biasa karena melakukan kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi itu, jika seorang tidak memiliki motivasi internal, maka diperlukan pihak lain untuk mendisiplinkan, yaitu tugas kita sebagai guru. Kemudian kita mengacu kepada pikiran KHD, Ki Hajar Dewantara, sejalan dengan DNA, seorang ahli dalam pendidikan. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Jadi disiplin ini bukan saja tentang datang sekolah, berangkat, tapi tentang belajar juga. Silakan. Jadi disiplin positif dapat membuat anak belajar menggali potensi yang ada pada dirinya menuju suatu tujuan yang dihargai dan bermakna. Mempelajari bagaimana cara mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya kalau kita ice breaking dulu, ice breaking biar suasana cair. Sebelum ice breakingnya dimulai, ibu-ibu. Jadi Dione dosen ini dalam bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 hal motivasi perilaku manusia. Yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini ada 3. Sebelumnya langsung Emma memimpin tes breaking kita. Tidak itu yang penguin. Oke. Siap. Contoh dulu Bu, bagaimana Bu? Breakingnya yang sangat luar biasa. Baiklah. Jadi itu bisa kita praktekkan nanti Bu waktu Oke. Next. Tadi sudah disampaikan ada 3. Nah, sekarang kebutuhan dasar. Jadi ibu-ibu, kebutuhan dasar itu kalau pada umumnya kita mengingat 3 kebutuhan dasar manusia yaitu sandang, pangan, papan. Tetapi di dalam pembelajaran di sekolah
ataupun kebutuhan dasar itu bukan hanya 3, tapi 5 yang perlu kita tanamkan pada diri kita dan diri siswa. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, perhatian dan kasih sayang. Itu merupakan kebutuhan. Yang ketiga, penguasaan. Dan keempat adalah kebebasan. Kelima, kesenangan. Jadi di dalam 5 ini merupakan kebutuhan dasar. Bagaimana kita harus bertahan hidup, bagaimana perhatian dan kasih sayang itu merupakan kebutuhan. Yang ketiga, penguasaan. Dari penguasaan ini boleh penguasaan emosi, kontrol diri. Kemudian keempat, kebebasan. Yang sekarang mungkin kalau di negara Palestina kebebasan sudah sulit mereka raih. Nah, sekarang kita alhamdulillah di Indonesia masih bebas. Yang kelima yaitu kesenangan. Kita perlu senang, perlu rileks, perlu juga hiburan. Ya, kesenangan itu bukan hanya untuk anak-anak, tapi orang dewasa semuanya harus mendapatkan kesenangan. Begitu. Next. Nah, ini adalah merupakan posisi kontrol. Posisi kontrol guru yaitu menghukum. Yang kedua, pembuatan rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Jadi Ibu, 5 posisi kontrol ini harus kita kuasai. Tetapi yang paling baik dan paling benar itu harus kita sasaran yang tepat. Jadi guru tidak boleh lagi menghukum siswa itu, mengejar siswa itu dengan kekerasan. Tetapi bisa dialihkan dengan membuat rasa bersalah. Jadi contohnya gini, suatu hari nanti ada teori tentang membuat rasa bersalah. Suatu ketika anak itu melakukan kesalahan, kita itu jangan langsung hukum, tapi bisa kita buat dengan rasa bersalah pada anak. Misalnya anak melakukan kesalahan, anak sudah diingatkan kemarin masih kau ulang ini, janganlah itu nak. Jadi mereka tersentuh hati, ya. Jadi mereka rasa gimana? Kita sentuh hatinya, mereka merasa berbuat besar, sehingga ke depan mereka akan berpikir kalau melakukan hal seperti itu akan membuat kecewa gurunya, akan membuat kecewa orang tuanya. Kemudian posisi kontrol berikutnya, jadikan anak itu sebagai teman. Jadi teman ini dalam artian anak itu tidak ada batasan, dalam arti mereka itu takut, canggung, ataupun merasa ada perbedaan jauh. Jadi kita itu sebagai guru memposisikan anak itu sebagai teman. Kalau ketemu boleh kita menyapa lebih dulu. Wah, pagi-pagi lah segarnya kau. Itu kan. Semangat ya belajar. Itu merupakan kata-kata yang bisa menjadi motivasi anak juga. Kemudian sebagai pemantau. Pemantau ini adalah mengontrol. Jadi mengontrol anak itu kalau disuruh tugas itu menjadi mengontrol apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, kita kontrol. Gitu. Kemudian sebagai manajer ini agak-agak beda tipis dengan pemantau. Bagaimana sebagai guru itu adalah manajer, mengatur, memberikan sesuatu yang mereka dapat kerjakan dengan rasa tanggung jawab. Itu sebagai manajer. Jadi pimpinanlah kita sebagai seorang guru. Itu adalah 5 posisi kontrol yang harus kita hindari, yaitu penghukum. Masih banyak sekali guru-guru, terutama mungkin dalam diri kami juga masih melakukan penghukum ini. Kadangkala itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan lagi di dalam dunia pendidikan. Sudah banyak contoh apa yang terjadi di dunia pendidikan, bagaimana penghukum ini dapat berefek fatal bagi guru, sekolah, bahkan dengan masyarakat. Dan itu, silakan. Kemudian berikutnya, ini ada juga materi tentang segitiga restitusi, yaitu mempunyai 3 tahapan. 1, menstabilkan identitas. 2, memvalidasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Dalam segitiga restitusi ini adalah cara guru untuk mengkondisikan kesalahan anak tersebut. Jadi ada video, Bu bisa nanti kita ini coba next dulu.
Nah, ini dulu pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi waktu mereka melakukan kesalahan, kita sebagai guru memberikan penguatan dengan tiga tahapan, yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita ajak anak tersebut mengakui kesalahan, kemudian kita katakan bahwa itu adalah salah, kemudian meyakinkan bahwa itu tidak akan terjadi ulang kembali. Jadi apabila kesalahan, kita panggil, kita nasihati bahwa itu adalah perbuatan yang salah dan kita apresiasi karena mereka telah jujur. Ayo. Dan penerapan segitiga restitusi. Mundur lagi, jangan terlalu dekat. Silakan bisa. Nah, ini adalah restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Yang berikutnya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi itu yang maksud dengan restitusi. Next. Nah, ini adalah segitiga restitusi itu yang harus kita lakukan, yaitu kita mempunyai alasan mengapa melakukan itu. Kemudian kita boleh nanya karena kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Jadi mereka itu kita kuatkan bahwa bukan saja mereka yang bersalah, tapi kita juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian ada cara yang lebih baik untuk efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi alasan mereka melakukan kesalahan itu ingin apa yang dicapai, apa yang dibutuhkan. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Jadi ada keyakinan kelas yang telah kita sepakati, yang mereka langgar, sehingga kita bawalah ke dalam segitiga restitusi ini, bahwa mereka telah melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati sebelum pembelajaran berlangsung. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kemudian ini langkah yang pertama, itu menstabilkan identitas. Jadi anak yang salah tadi kita panggil, satu, kita berdasarkan prinsip membuat kesalahan, ada proses pembelajaran, kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi yang tadi mereka gagal, kita sukseskan agar kesalahan itu tidak terjadi ulang lagi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser pada pemikiran stimulus, respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungannya dengan murid. Berikut. Kemudian menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk menemukan motivasi intriks, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah tadi kita kaitkan bahwa itu merupakan tindakan yang tidak boleh terulang lagi. Berikut. Nah, ini adalah kasus satu, yaitu bagaimana Raihan ini membuang sampah sembarangan, ibu-ibu. Jadi waktu dia membuang sampah sembarangan, ditemuilah kesalahan dia ini, sehingga kasus ini harus kita kita lakukan yang dinamakan segitiga restitusi tadi. Nah, sehingga anak tersebut kita panggil, kemudian menstabilkan identitas bahwa benar dia melakukan kesalahan itu dan dia mengakui bahwa itu merupakan kesalahan. Dia juga telah melanggar kesepakatan kelas yang telah diyakini bersama bahwa itu tidak boleh dilanggar. Kemudian kan menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Jadi di situ berbentuk nasihat. Kita panggil, kita proses, tapi dengan teknik segitiga restitusi tersebut. Ini kasus pertama. Kemudian ada kasus kedua, seorang anak yang tidur-tiduran di kelas, tidak semangat di kelas. Nah, silakan. Anak tersebut ternyata didapati setelah dilakukan restitusi, ternyata main HP terlalu malam,
sehingga di sekolah terjadi tidak semangat, ngantuk. Ini adalah proses sehingga kita setelah proses itu terjadi kita berikan apresiasi, penguatan kepada anak tersebut agar tidak terulang lagi. Jadi kita apresiasi, terima kasih sudah jujur dan terima kasih tidak akan mengulangi lagi. Berjanji di depan kita bahwa hal tersebut tidak terulang. Nah, ini anak yang lesu. Kasus 2, Rizky ngantuk di kelas. Nah, lesu dia. Mana tadi? Di kelas super lagi nugi. Yang dia ngantuk tadi. Pajri yang motor rupanya. Ceri dari yang. Nah, ternyata Rizky ini main HP terlalu malam. Sehingga di sekolah ngantuk, bawaannya malas, tidak semangat. Sehingga dilakukanlah segitiga resolusi. Kembali tadi kita panggil. Nah, ini adalah ini Rizky ngantuk di kelas. Ini kasus 2 yang telah kami lakukan penemuan. Nah, Koki, kau ngantuk. Ternyata aku Pak main HP tadi malam. Nah, sehingga kesiangan dan juga di sekolah agak lesu. Nah, sehingga Rizky ini setelah kita panggil, kita proses, kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salah, kemudian menyanyikan keyakinan kelas yang telah disepakati. Sehingga si Fajri ini atau si Rizky tadi mengakui kesalahan dan tidak akan berbuat kesalahan terulang lagi. Itu adalah suatu kasus tindakan yang harus kita lakukan di dalam melakukan pemecahan masalah itu. Jadi kita langsung tidak boleh kita langsung menghukum. Kita tanyakan dulu mengapa mereka lakukan itu. Kita tanyakan dulu alasan mereka berbuat seperti itu. Sehingga setelah kita dapat, baru kita proses untuk agar mereka tidak mengulangi lagi dan merasa bahwa itu adalah tindakan salah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Ibu-ibu. Silakan kalau ada pertanyaan tentang budaya positif, tentang keyakinan kelas, dan juga tentang kasus restitusi atau kasus yang telah kita lihat bersama-sama ini. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Kalau ngerti, alhamdulillah, berarti telah paham. Jadi kalau di kelas tidak boleh lagi kita langsung menghukum. Ada 5 kontrol tadi Bu ya. Yang pertama, penghukum itu harus kita hindari. Kemudian menjadikan dia sebagai teman. Yang kedua, kemudian yang ketiga sebagai manajer. Yang keempat sebagai teman, pemantau ya, pengontrol sebagai pemantau. Dan saya adalah manajer. Ini yang harus dilakukan sebagai seorang guru. Jadi tidak boleh kita langsung menghukum. Ya. Kalau bisa kita buat rasa bersalah. Kemudian kita lakukan sebagai teman. Kemudian pemantau dan manajer. Jadi ini adalah posisi kontrol yang harus dapat kita terapkan di sekolah. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ice breaking. Bukan manjang-manjang. Nah. Tangan kiri seperti ini, tangan kanan seperti ini. Ini permainannya yaitu menangkap Eli. Jadi ketika saya bilang Eli, ibu nangkap jempol kawannya bersebelah. Ya? Ini adalah permainan menangkap Eli. Oke. Jadi siap-siap ya, kita tes dulu. Pada suatu hari, jangan injok ke jempol. Bertamasya ke pantai. Keluarga ini mempunyai 3 anak. Yang pertama Eno. Eli, oi namanya tuh. Suatu hari keluarga kecil ini pergi ke taman atau pergi ke pantai. Dan mereka ini mempunyai 3 anak. Yang pertama
Eli. Kalau yang kedua, Hei, mutika jangan oto. yang nomor satu. Kemudian waktu berlari-lari, Eno Eno yung Rida. tidak sengaja menangkap tangan Ena dan Eli keluar. Nah, yung Rida dipasangnya. Jadi kapan ketemu Eli langsung nangkap. Jadi itu saja. Ibu-ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kami akhiri saja yang dapat kami sampaikan. Semoga hal ini dapat kita berdampak positif bagi sekolah kita dan bagi diri kita dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah kita. Saya akhiri. Mohon maaf apabila kesalahan, apabila tidak daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Tepuk oi, aplaus. Nah.